Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Salah satu dari 10 perintah Tuhan adalah jangan berzina. Dalam Perjanjian Lama, zina didefinisikan sebagai seorang wanita yang sudah menikah berhubungan seks di luar pernikahannya. Hal ini melanggar kendali suaminya atas dirinya dan jaminan bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah milik suaminya. Seorang pria yang sudah menikah berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah dianggap salah, tapi bukan zina. Saat ini, kita menolak pemahaman yang memiliki standar ganda tersebut. Kita melihat pria dan wanita memiliki tanggung jawab yang sama dalam pernikahan. Oleh karena itu, zina berarti salah satu dari mereka berhubungan seks dengan orang lain di luar pernikahan. Tetapi Yesus mempertegas perintah tentang perzinahan dengan cara lain, yakni dengan mengatakan bahwa seorang pria yang memandang seorang wanita dengan keinginan nafsu sudah berbuat zina secara mental atau emosional. Mungkin Yesus berpikir dalam konteks wanita yang sudah menikah dan atau pria yang sudah menikah karena zina, bahkan di dalam hati, masih berkaitan dengan pelanggaran dalam pernikahan. Seorang pria lajang yang memiliki keinginan nafsu terhadap seorang wanita lajang bukanlah zina secara mental atau emosional. Penegasan ini sebenarnya sudah ada dalam 10 perintah Tuhan. Perintah terakhir adalah jangan mengingini istri tetanggamu. Yesus tidak mengatakan sesuatu yang berbeda dari ini. Penekanannya bahwa mengikuti kehendak Tuhan melibatkan emosi dan motivasi internal kita, serta tindakan luar kita didukung oleh hukum-hukum Perjanjian Lama itu sendiri. Meskipun Yesus tidak berbicara tentang keinginan seksual secara umum atau tentang hubungan antara pria dan wanita lajang, perkataan Yesus tetap bisa diterapkan dengan benar pada cara dehumanisasi beberapa orang memandang dan memperlakukan satu sama lain. Orang tidak dimaksudkan hanya sebagai objek nafsu kita. Hubungan semalam bukan hanya penyalahgunaan seks, tetapi juga cara pandang yang tidak pantas terhadap orang lain yang merendahkan martabat mereka. Saudara-saudari, ucapan tentang mencungkil mata atau memotong tangan untuk menghindari dosa dan kehancuran spiritual tentu tidak dimaksudkan secara harfiah, karena dosa dimulai dari proses pikiran atau emosi internal. Memotong bagian tubuh tidak akan membantu. Poin Yesus adalah agar kita melihat dosa secara serius dan mengambil tindakan dengan segera untuk mencegahnya. Perkataan ini awalnya tidak terkait dengan pernyataan tentang perzinahan dan nafsu. Awalnya, ucapan ini terkait dengan bahaya menyesatkan orang lain ke dalam dosa. Mulai dari ayat 31, Yesus mempertegas pemahaman tentang perzinahan dengan cara lain. Perceraian dan pernikahan kembali adalah perzinahan. Untuk memahami perspektif Yesus, kita harus mengingat apa arti perceraian di dunia zamannya. Pertama-tama, bahkan
Menggunakan kata perceraian bisa menyesatkan karena perceraian dalam pengertian modern adalah tentang memberikan keadilan dan perlindungan dalam kasus pernikahan yang gagal. Sebaliknya dalam kitab Ulangan bab 24 ayat 1 memberikan suami hak untuk menceraikan istri mereka, mengusir mereka dari rumah dan tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap mereka. Satu-satunya perlindungan yang perlu diberikan oleh mantan suami adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menginginkan istrinya. Istri tidak memiliki cara untuk mencegah ini dan tidak bisa meninggalkan suaminya tanpa izin suaminya. Yesus menolak penyalahgunaan terhadap wanita ini dan itulah sebabnya ia menolak gagasan bahwa suami bisa begitu saja menceraikan, mengusir istri mereka. Bagi Yesus, hal ini adalah pelanggaran terhadap makna asli pernikahan seperti yang ditemukan dalam kitab Kejadian bab 2. Pernikahan dimaksudkan untuk bersifat permanen dan saling membahagiakan. Pada zaman Yesus, perdebatan berkisar pada alasan apa yang dibutuhkan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Bagi Yesus, seluruh perdebatan tersebut salah karena tetap mempertahankan hubungan yang tidak adil dan menyiksa antara suami dan istri. Jadi Yesus menghilangkan hak istimewa suami yang tidak adil. Istri tidak bisa begitu saja diceraikan. Pernikahan harus dihormati dan tetaplah utuh. Mengusir istri sama dengan berzina karena memaksa istri menikah lagi demi kelangsungan hidup ekonominya. Penginjil Matius menambahkan klausul pengecualian. Seorang suami tidak memaksa istrinya untuk berzina jika ia menceraikannya dengan alasan ketidakmurnian. Pengecualian ini tidak berasal dari Yesus. Baik Paulus, Markus maupun Lukas tidak menyebutkannya, tetapi ditambahkan oleh Matius atau komunitasnya. Ketidakmurnian mungkin berarti incest. Matius mungkin memikirkan orang-orang non-Yahudi yang bergabung dengan gereja yang menikah dengan kerabat dekat, sesuatu yang diizinkan oleh hukum Romawi, tetapi tidak diizinkan oleh hukum Yahudi. Mungkin Matius mengatakan bahwa orang-orang tersebut bisa bercerai dan menikah lagi karena pernikahan mereka melanggar tabu incest Yahudi. Atau kemungkinan besar, Matius merujuk pada perzinahan. Jika seorang istri berzina dan suami menceraikannya karena alasan itu, maka dia tidak menyebabkan istrinya berzina ketika dia menikah lagi karena istrinya sudah melakukan perzinahan. Saudara-saudari, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Pertama-tama kita menyalahgunakan ajaran Yesus jika kita melakukan hal yang justru ditentangnya, mencoba membenarkan tindakan egois kita melalui celah hukum. Di sisi lain, melarang orang untuk menikah lagi juga bisa melanggar maksud mendasar dari ajaran Yesus. Saat ini kita memiliki sesuatu yang tidak ada di masyarakat Yesus, perceraian yang adil dan setara. Pria tidak bisa begitu saja menceraikan istri mereka. Baik pria maupun wanita dilindungi oleh undang-undang pernikahan dan perceraian. Meskipun tingkat perceraian di masyarakat kita tinggi, seseorang bisa dengan mudah berargumen bahwa pernikahan saat ini jauh lebih setara, saling menguntungkan dan dihormati dibandingkan pada masa Yesus. Masalah yang ia tangani penyalahgunaan hak istimewa pernikahan oleh pria tidak lagi ada dalam bentuk yang sama di masyarakat kita. Karena harapan kita terhadap pernikahan lebih tinggi daripada di zaman kuno, di mana kita mengharapkan pasangan kita untuk memperlakukan kita sebagai sesama dan menemukan pemenuhan emosional satu sama lain, kekecewaan kita terhadap pernikahan juga potensial lebih tinggi. Selain itu, kita hidup lebih lama daripada dulu, yang berarti kita terikat satu sama lain lebih lama. Faktor-faktor ini bersama dengan pria dan wanita bergaul bersama dan wanita memiliki hak untuk bercerai, membuat tingkat perceraian yang lebih tinggi tidak terhindarkan. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup. Melanggar perjanjian kita, meskipun kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik daripada tak menikah, adalah salah. Perceraian mencerminkan ketidakmatangan kita sebagai manusia dan kegagalan kita untuk mencapai rekonsiliasi. Tujuan air Allah bagi seluruh umat manusia. Selain itu, perceraian seringkali membawa trauma secara psikologis dan biasanya lebih banyak merugikan daripada membantu anak-anak. Kegagalan adalah bagian dari kondisi manusia. Yesus mengakui bahwa hukum yang tidak sempurna yang diberikan oleh Musa yang mengizinkan perceraian adalah karena kekerasan hati kita. Kadang terlepas dari seberapa baik niat kita, kita tidak bisa menghindarinya.
Yesus pasti ingin kita kemudian mengalami kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda